corona penyebab penyakit COVID-19 masih terus terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Barat ini sempat viral di media sosial setelah dibawa dengan mobil bak terbuka dan sebuah angkot. Pihak rumah sakit mengaku pasien yang datang tetap dilayani dan mendapat tindakan oleh dokter karena tenda darurat seluruhnya penuh akibat lonjakan pasien COVID-19. Pun jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 masih terus mengalami penambahan. Kasus COVID-19 di Indonesia membuat sejumlah negara mulai melarang WNI yang berdomisili di Indonesia masuk ke wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rosyida Lutfiana, NIM 2102003110023 dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu 5M dan pentingnya vaksinasi. Virus corona adalah virus yang baru saja ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona adalah mahkota. Jadi, apabila virus corona masuk melalui paru-paru kita, maka dia akan merusak tubuh kita. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di berbagai negara belahan dunia, termasuk Indonesia. Seperti yang kita tahu, COVID-19 adalah sejenis virus yang dapat menular. Ia senang menempel di tangan dan dapat menyebar ketika orang yang terkena virus ini sedang bersin atau batuk. Virus ini dapat menyebabkan demam, batuk, bahkan sesak napas. Syukurlah ada para dokter dan perawat yang siap membantu. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tetapi kita harus tetap selalu siap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi, yaitu salah satunya dengan cara mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Penggunaan masker yang benar menutupi hidung dan dagu. Ganti masker per 4 jam atau jika sudah lembab. Anda diharapkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika Anda sedang berkumpul bersama kerabat dimanapun berada. Yang kedua, mencuci tangan. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama setelah memegang benda atau lainnya. Selalu membawa hand sanitizer. Anda dianjurkan untuk mencuci tangan 4 jam sekali menggunakan air mengalir dengan memakai sabun secara berkala. Jika tak ada air dan sabun, Anda bisa menggantinya dengan menggunakan hand sanitizer supaya untuk membunuh kuman-kuman yang menempel pada tangan Anda. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak dengan minimal 1 hingga 2 meter. Menjaga jarak saat di kendaraan umum. Menjaga jarak saat di dalam elevator atau lift. Menjaga jarak saat berdiskusi atau meeting. Menjaga jarak saat sedang bekerja. Menjaga jarak saat berada di ruang makan. Menjaga jarak saat beribadah.
Dan terakhir, menjaga jarak saat berbelanja. Jika ada keperluan yang mendesak dan sangat penting yang mengharuskan Anda untuk keluar rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu dengan orang lain, maka kemungkinan untuk terjangkit virus corona akan semakin tinggi. Yang keempat, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan baik di tempat kerja atau tempat umum. Menghindari kerumunan dengan tidak mengunjungi rumah sakit kecuali sedang sakit. Menghindari kerumunan dengan tidak menghadiri pernikahan. Dan terakhir adalah menghindari kerumunan dengan tidak menghadiri pemakaman. Jika tidak ada keperluan yang mendesak dan penting, kita dianjurkan untuk selalu berada di rumah. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Membatasi kegiatan di luar rumah dengan bekerja dari rumah. Membatasi kegiatan di luar rumah dengan berkegiatan dari rumah. Membatasi kegiatan di luar dengan berolahraga di rumah. Membatasi kegiatan di luar rumah dengan beribadah dari rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala apapun, belum tentu kita pulang ke rumah dalam keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Masalahnya, juga ada sebagian penderita yang tidak mengalami gejala apapun, alias orang tanpa gejala. Saat ini, kita tahu apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan memang, seluruh komponen masyarakat harus bersatu dalam hal ini. Kita memasuki tahap vaksinasi. Dan pemerintah juga melakukan pengadaan dan rencana-rencana untuk vaksinasi. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Vaksinasi sendiri dilaksanakan untuk melengkapi upaya pencegahan penyakit COVID-19, seperti memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selain itu, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh jika Anda mendapat vaksin COVID-19. Di antaranya, yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona, sehingga risiko Anda untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. 2. Mendorong terbentuknya herd immunity. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, meminimalisir dampak ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Jadi, tunggu apa lagi? Terus disiplin 5M, mari kita dukung upaya pemerintah untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan.